Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah budaya suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Masyarakat Sunda ini dikenal memiliki kearifan lokal yang kuat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, terutama tumbuhan, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pengobatan tradisional. Nah, saya akan mempresentasikan review artikel dengan judul Etnomedicine Tumbuhan Obat dalam Praktik Pengobatan Tradisional di Suku Sunda di Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan saya Najila Frilian dengan NIM H1B02310081. Yang saya hormati, Prof. Aluh Nikmatullah. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati tumbuhan yang sangat tinggi, dengan jumlah spesies tumbuhan yang diperkirakan mencapai sekitar 30.000 spesies yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Kekayaan tersebut didukung oleh keberagaman suku dan budaya yang menghasilkan berbagai pengetahuan tradisional, termasuk dalam bidang pengobatan berbasis bahan alam. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, obat tradisional masih banyak digunakan karena mudah diperoleh, relatif terjangkau, serta dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit. Etnomedicine ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari praktik pengobatan tradisional berdasarkan pengetahuan lokal suatu masyarakat dalam memanfaatkan bahan alam, terutama tumbuhan sebagai obat. Pengetahuan ini berkembang dari pengalaman, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masih mempertahankan penggunaan tumbuhan obat tradisional. Nah, salah satunya masyarakat Sunda di Jawa Barat yang memiliki pengetahuan luas mengenai pemanfaatan tanaman obat. Berdasarkan penelitian, masyarakat Sunda menggunakan lebih dari 305 spesies tumbuhan untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Nah, masyarakat Sunda juga masih mempertahankan pemanfaatan tumbuhan obat sebagai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun untuk berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan pencernaan, hingga penyakit kulit. Bagian tumbuhan yang digunakan meliputi daun, rimpang, batang, buah, bunga, dan biji yang diolah dengan berbagai cara seperti direbus, ditumbuk, dan lain sebagainya. Dikonsumsi langsung sesuai dengan jenis penyakit yang diobati. Namun, perkembangan modernisasi menyebabkan pengetahuan ini perlahan mulai berkurang sehingga perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, review artikel ini dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan tumbuhan obat dalam praktik pengobatan tradisional masyarakat suku Sunda. Baik, untuk penelitian ini menggunakan metode naratif literatur review dengan sumber data dari Google Scholar, DOAJ, ScienceDirect, dan Jurnal Nasional. Nah, literatur yang digunakan adalah publikasi dari tahun 2021 hingga 2025, dan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan obat dalam etnomedicine masyarakat suku Sunda. Baik, selanjutnya itu untuk pembahasannya, masyarakat Sunda ini masih memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bagian dari praktik pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan tersebut mencakup berbagai jenis penyakit dengan penggunaan bagian tumbuhan dan cara pengolahan yang beragam. Beberapa hasil penelitian mengenai tumbuhan obat dalam praktik etnomedicine masyarakat suku Sunda di Jawa Barat pada tabel 1. Selanjutnya, beberapa referensi rekapitulasi tumbuhan obat dalam praktik etnomedicine suku Sunda di Jawa Barat. Nah, menurut Justika et al. 2023, beberapa tumbuhan yaitu ada kemangi, kencur, kersen, seledri, dan salam. Berikut nama latinnya. Untuk efikasinya itu, semua tumbuhan tersebut sebagai antihipertensi. Nah, bagian tumbuhan yang digunakan di sini untuk kemangi, seledri, sama salam itu pada daunnya. Kalau kencur di rimpangnya, kersen itu buah. Nah, cara pengolahannya itu di sini untuk kemangi, kencur, dan salam itu cara pengolahan dengan cara direbus.
dan penggunaannya dengan cara diminum. Sedangkan kalau kersen itu dimakan langsung, kalau seledri ditumbuk lalu dioleskan. Menurut Mulyani et al. 2020, ada nanangkan, jarak pagar, meniram, salam, belimbing, dan kumis kucing. Berikut untuk nama latinnya. Nah, untuk nanangkan ini dia sebagai obat eksim, kalau jarak bakal itu sebagai gatal-gatal, kalau meniran untuk obat luka koreng, salam untuk nyeri lambung, dan belimbing sebagai darah tinggi, kumis kucing sebagai obat asma. Nah, untuk jarak pagar, salam, belimbing, dan kumis itu bagian tumbuhan yang digunakan itu daunnya, kalau meniran seluruh bagiannya, kalau nanangkan batangnya. Nah, cara pengolahannya itu di sini untuk nanankan, meniran, salam, belimbing, sama kumis kucing itu dengan cara direbus. Terus untuk penggunaannya itu dengan cara diminum. Sedangkan untuk jarak pagar itu dengan cara ditumbuk dan dioleskan atau boleh juga diteteskan. Selanjutnya, menurut Saputra et al. 2021, di sini ada koncang, lantana, kamara, malang cabar, sama Areuki kunti. Berikut juga nama latinnya. Nah, untuk koncang ini dia sebagai penambah nafsu makan. Kalau jentir itu sebagai sakit kepala. Kalau lantana kamara itu sebagai obat darah tinggi. Kalau malang cabar itu sebagai bisul. Kalau Areuki kunti sebagai obat manas dalam. Nah, untuk koncang itu tumbuhan yang digunakan itu daun. Lantana kamara sama Areuki kunti juga daunnya. Kalau malang cabar ini dia tumbuhan bagian yang digunakan itu akarnya. Kalau jentir itu umbinya. Nah, semua ada Areuki kunti, terus jentir sama koncang itu dengan cara penggunaannya itu dengan cara diminum. Tapi cara pengolahannya itu dengan cara direbus. Kalau lantana kamara di sini ditumbuk dan disaring lalu diminum. Terus kalau malang cabar itu ditumbuk juga, terus baru ditempelkan. Selanjutnya, menurut Rosidin et al. 2022, itu ada belimbing, wuluh, bawang merah, kelor, sama kunyit. Berikut untuk nama latinnya. Di sini untuk belimbing wuluh sebagai asam urat, bawang merah sebagai hipertensi, kelor sebagai obat kanker, kunyit sebagai asam urat. Nah, untuk belimbing wuluh ini, bagian tumbuhan yang digunakan itu buah, bawang merah juga umbi, terus kalau kelor itu daunnya, kalau kunyit rimpangnya. Nah, untuk cara pengolahannya itu, semua tumbuhan ini dengan cara direbus lalu diminum. Terus kalau bawang merah itu ditumbuk lalu dia diminum. Nah, menurut Gunanti et al. 2021, beberapa tumbuhan yang digunakan di sini ada ginseng, kunyit kuning, lidah buaya, kumis kucing, sama kersen. Untuk kegunaannya itu, ginseng ini sebagai obat rematik, kunyit sebagai obat mah, lidah buaya sebagai penyubur rambut, kumis kucing juga sebagai hipertensi, kersen juga sebagai diabetes. Nah, untuk cara pengolahan dan bagian tumbuhan yang digunakan sama seperti beberapa penelitian sebelumnya. Selanjutnya, Gunanti dan Nurlina 2021, di sini tumbuhannya itu ada kemangi, sirih hijau, kersen, salam, sama kunyit kuning. Kemangi ini sebagai obat kolesterol, sirih hijau sebagai obat keputihan, kersen sebagai obat diabetes, salam sebagai obat hipertensi, kunyit sebagai nyeri haid. Nah, selanjutnya ada Rahayu et al. 2024, ada bunut, kelor, kersen, sama daun singkong, sama lionca. Kalau bunut ini dia sebagai obat tekanan darah tinggi, kelor sebagai gangguan pencernaan, kersen sebagai gangguan pencernaan juga. Kalau daun singkong itu nutrisi tubuh, lionca sebagai meningkatkan nutrisi tubuh. Menurut Nurani dan Cahyanto 2024, di sini ada pisang, bunga telang, seledri, sama ketumbar, sama salam. Nah, untuk pisang ini digunakan untuk luka dan iritasi, kalau bunga telang sebagai obat mata, kalau seledri sebagai obat darah tinggi, ketumbar sebagai melancarkan pencernaan, salam sebagai radang lambung. Nah, yang terakhir, menurut Hidayati et al. 2024, ada ciplukan, mengkudu, sirih hijau, kunyit, sama penggalgan. Nah, kalau ciplukan ini dia sebagai obat hati, mengkudu sebagai tukak lambung, sirih hijau sebagai batuk dan gatal-gatal. Kalau kunyit di sini sebagai asam lambung, kalau penggalgan
sebagai asam lambung. Nah, untuk bagian tumbuhan yang digunakan sama cara pengolahan itu sama seperti penelitian yang sebelumnya. Berdasarkan 10 artikel yang dikaji pada tabel tersebut, masyarakat Sunda masih memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan dalam sistem pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan dan membantu mengatasi berbagai keluhan. Nah, pemanfaatan tersebut merupakan bagian dari pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, serta diperoleh melalui pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Berbagai tumbuhan ini digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi, seperti hipertensi, gangguan pencernaan, asam urat, diabetes, keluhan kulit, hingga pemeliharaan kesehatan umum. Sebagian besar tumbuhan tersebut diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti pekarangan rumah dan kebun, sehingga mudah diakses dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari beberapa literatur menunjukkan bahwa beberapa tumbuhan yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian adalah ada jahe atau Zingiber officinale, ada kunyit atau Curcuma longa, sirih atau Piper beetle, kelor atau Moringa oleifera, sama salam, Syzygium folianthum, sama kersen, Muntingia calabura, dan seledri, Avium graveolens. Tingginya frekuensi penggunaan tumbuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap manfaatnya, sekaligus didukung oleh kemudahan dalam memperoleh bahan baku. Selain itu, berbagai tumbuhan tersebut juga diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, minyak atsiri, dan senyawa fenolik yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Berdasarkan klasifikasi botani, tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat Sunda berasal dari berbagai famili, di antaranya ada Zingiberaceae seperti ada jahe dan kunyit, Viveraceae seperti sirih, Myrtaceae seperti salam, Moringiaceae seperti kelor, serta Aviaceae seperti seledri. Nah, dominasi famili Zingiberaceae menunjukkan bahwa kelompok tumbuhan rimpang masih memiliki peran penting dalam praktik pengobatan tradisional masyarakat Sunda karena mudah diperoleh dan kaya akan senyawa bioaktif seperti gingerol dan kurkumin. Nah, dari aspek budidaya, sebagian besar tumbuhan yang dimanfaatkan merupakan tanaman yang mudah tumbuh di lingkungan tropis dan banyak dibudidayakan di pekarangan rumah. Ketersediaan yang melimpah ini mendukung keberlanjutan praktik etnomedicine karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berdasarkan klasifikasi botani, tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat Sunda berasal dari berbagai famili, di antaranya ada Zingiberaceae seperti ada jahe dan kunyit, Viveraceae seperti sirih, Myrtaceae seperti salam, Moringiaceae seperti kelor, serta Aviaceae seperti seledri. Nah, dominasi famili Zingiberaceae menunjukkan bahwa kelompok tumbuhan rimpang masih memiliki peran penting dalam praktik pengobatan tradisional masyarakat Sunda karena mudah diperoleh dan kaya akan senyawa bioaktif seperti gingerol dan kurkumin. Nah, dari aspek budidaya, sebagian besar tumbuhan yang dimanfaatkan merupakan tanaman yang mudah tumbuh di lingkungan tropis dan banyak dibudidayakan di pekarangan rumah. Ketersediaan yang melimpah ini, selain sebagai bahan obat tradisional, beberapa tumbuhan seperti kelor, kersen, daun singkong, leonca, dan pisang juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang mendukung pemenuhan nutrisi sehari-hari. Nah, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pola konsumsi pangan, lokal, dan upaya menjaga kesehatan masyarakat. Berdasarkan jenis penyakit, pemanfaatan tumbuhan obat lebih banyak digunakan untuk hipertensi, diabetes, asam urat, dan gangguan pencernaan. Tumbuhan seperti salam, seledri, kelor, dan kunyit banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena dipercaya memiliki efek farmakologis berdasarkan pengalaman empiris masyarakat. Secara ilmiah, daun salam dan seledri ini mengandung flavonoid yang berperan dalam vasodilatasi sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sementara itu, kelor memiliki aktivitas antidiabetes melalui penghambatan enzim alfa-glukosidase dan peningkatan sensitivitas. Selain digunakan untuk gangguan metabolit, beberapa tumbuhan juga dimanfaatkan dalam pengobatan luar untuk mengatasi keluhan kulit seperti luka, gatal, serta perawatan rambut.
Tumbuhan seperti lidah buaya atau aloe vera, sirih atau piper beetle, dan jarak pagar atau Jarofa curcas dilaporkan memiliki penggunaan secara topikal dalam praktik pengobatan tradisional masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tumbuhan obat tidak hanya terbatas pada konsumsi oral, tapi juga mencakup aplikasi langsung pada bagian tumbuhan yang mengalami keluhan. Sementara itu, metode penumbukan, pemarutan, dan pengolesan lebih banyak diterapkan pada pengobatan luar seperti luka dan gangguan kulit. Dominasi metode perebusan menunjukkan bahwa masyarakat ini cenderung memiliki cara pengolahan yang sederhana, praktis, dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik etnomedicine masyarakat Sunda masih eksis dan tetap menjadi bagian penting dalam sistem pengobatan tradisional. Pemanfaatan tumbuhan obat tidak hanya dipengaruhi oleh khasiat yang dipercaya masyarakat, tetapi juga oleh kemudahan akses, ketersediaan bahan, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, sebagian besar pemeliharaan masih berfokus pada identifikasi jenis tumbuhan, bagian yang digunakan, serta cara pengolahannya. Sedangkan kajian mengenai dosis, keamanan, dan uji efektivitas klinis masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa etnomedicine ini masih dipraktikkan oleh masyarakat di Sunda di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masih berperan penting dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Berikut QR kode untuk daftar pustaka yang digunakan dalam kajian ini bisa dilihat di sini. Sekian dari pemaparan materi saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.